Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi ilmu pengetahuan alam, melanjutkan materi kemarin yaitu tentang usaha. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Sebelum belajar, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi pesawat sederhana dan macam-macam pesawat sederhana beserta keuntungan mekanisnya. Esensi al-fawas yang akan kita capai yaitu berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi macam-macam pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tentunya anak-anak masih semangat ya untuk belajar ya. Walaupun kemarin kita setelah PTS, bukan berarti kita libur ya anak ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Apabila anak-anak lupa tentang materi sebelumnya yaitu tentang usaha, bisa dibuka lagi video Ustazah yang ada di YouTube ya nak ya, karena materi ini sangat berkaitan dengan materi usaha yang sebelumnya Ustazah telah jelaskan. Oke anak-anak, kita langsung saja ya. Pesawat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Anak-anak pasti pernah melakukan sesuatu dibantu dengan pesawat sederhana. Apapun peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia, itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Bahkan ketika kalian menggunting kuku, gunting kuku adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Gunting kertas pun salah satu dari contoh pesawat sederhana. Motor yang kita pakai ya, itu merupakan salah satu dari contoh pesawat yang rumit ya. Kita akan belajar tentang pesawat sederhana dulu. Gerobak adalah contoh dari pesawat sederhana. Jadi apapun itu nanti kita akan bahas contoh-contohnya dari macam-macam pesawat sederhana. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut ini. Yang pertama adalah titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Nah, nanti kita akan jelaskan ya bagaimana gambarnya, penggambarannya. Oke. Yang kedua adalah titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga adalah titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Oke, kita langsung ke contoh gambarnya. Oke, tadi Ustazah bilang titik tumpu ini adalah yang dimaksud dengan titik tumpu. Nah, titik tumpu. Jadi ada, kalau kalian tahu tentang jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit itu pasti di bawahnya ada titik tumpu ya, dimana papannya itu akan berada di atasnya sehingga bisa melakukan gerakan jungkat-jungkit. Nah, ini adalah titik beban. Nah, titik beban adalah dimana titik dikenakannya beban, karena contohnya ini ada suatu beban ya. Kalau di sini contohnya adalah batu. Nah, ini adalah titik bebannya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan titik kuasa. Titik kuasa adalah dimana kita bebas melakukan gaya atau kuasa atas alat sederhana yang akan kita pakai kayak gitu. Contohnya contoh ini adalah contoh dari tuas ya. Contohnya kalian akan memindahkan. Nah, di sini memindahkan batu seberat 1000 N. Nah, memindahkan batu seberat 1000 N menggunakan tuas. Nah, ini contohnya gini, kayak di apa ya namanya? Dicongkel kayak gitu ya. Pasti titik kuasa ini tempat di mana kalian memegang bendanya, seperti itu. Seperti itu ya. Anak-anak paham ya, Nak ya? Oke. Titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas macam-macam pesawat sederhana,
kita akan membahas tentang keuntungan mekanis pesawat sederhana. Nah, keuntungan pesawat sederhana atau keuntungan mekanisnya. Jadi keuntungan mekanis adalah keuntungan, nama lain dari keuntungan pesawat sederhana. Dapat dihitung melalui perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa. Oke. Dapat dihitung melalui perbandingan antara gaya beban atau W dan gaya kuasa atau F. Nah, itu bisa dihitung pakai W per F ya, atau perbandingan antara lengan beban dan lengan kuasa. Oke, bisa dihitung pakai ini juga, perbandingan lengan kuasa dan lengan beban, kayak gitu ya. Jadi yang di atasnya itu lengan kuasa per lengan beban, seperti itu ya. Nah, oke. Ini adalah keterangannya. KM itu keuntungan mekanis, W itu gaya beban, F itu gaya kuasa dengan satuan Newton. Lengan kuasa satuannya M, karena biasanya itu diketahuinya panjangnya, maka satuannya meter. Lengan beban itu satuannya meter juga. Nah, untuk keuntungan mekanis itu tidak ada satuannya ya. Oke, jadi hanya nilainya saja gitu. Oke. Kita lanjut, supaya anak-anak lebih mengerti, kita akan lanjut ke contoh soal. Oke. Keuntungan mekanis pesawat sederhana. Contoh soalnya. Ustazah bacakan. Pak Ruri memindahkan batu seberat 1000 N. Nah, batu tadi ya seberat 1000 N menggunakan tuas. Nah, tuas ini adalah salah satu pesawat sederhana, tuas atau pengungkit. Nah, tadi kan saya bilang dicokel ya, tapi kalau bahasa bakunya itu diungkit. Nah, pengungkit ya, dengan batang besi panjang 3 meter. Nah, ini anggaplah garis ini nih, yang hitam ini nih, panjangnya 3 meter. Tumpuannya diletakkan 0,5 dari beban. Nah, tumpuan ini nih diletakkan 0,5 dari beban. Nah, jadi panjang lengan bebannya tuh 0,5, karena tumpuan itu, maksudnya lengan beban itu adalah titik beban, di ujungnya di mana ada titik beban, dan yang dimaksud lengan bebannya itu panjang dari titik beban ke titik tumpu. Seperti ini nih, lihat kursor ustazah, panjang dari titik beban ke titik tumpu. Sedangkan lengan kuasa adalah panjang dari gaya kuasa ke titik tumpu. Nah, tadi kan panjang besinya 3 meter nih, kita kurangi dengan lengan bebannya yang 0,5. Oke, mana kursornya ya? Nah, kita kurangi dengan lengan bebannya 0,5, maka lengan kuasanya 2,5 meter. 3 dikurangi 0,5 atau lengan beban. Jadi lengan kuasanya 2,5 meter. Walaupun tidak diketahui ya di sini lengan kuasanya berapa, akan tetapi kita bisa mengetahuinya karena di sini sudah disebutkan lengan bebannya berapa. Seperti itu. Diingat ya, lengan beban adalah panjang dari titik beban menuju titik tumpu. Nah, sedangkan lengan kuasa adalah panjang dari gaya kuasa menuju titik tumpunya, kayak gitu ya. Nah, gaya kuasa yang dikeluarkan sebesar 200 N. Nah, gaya di sininya nih, ketika kalian mengungkit batunya ini, kalian mengeluarkan gaya sebesar 200 N. Nah, hitung keuntungan mekanis tuas yang digunakan. Nah, hitung ya, dihitung. Oke, diketahui gaya bebannya 100 N. Nah, ini harusnya N-nya besar ya, nak ya. Saya salah ketik. W-nya 1000 N. Nah, ini berat batunya itu berarti W ya, berat batunya W, karena W itu bisa kita bilang dengan gaya berat. Gaya kuasanya. Nah, gaya kuasanya atau gaya kita mengungkit batunya itu 200 N. Lengan kuasanya tadi sudah dihitung ya, lengan kuasanya itu 2,5. Nah, diambil dari panjang keseluruhan besi, dikurangi lengan beban. Lengan bebannya 0,5. Oke.
Oke anak-anak, ternyata tadi tidak terlihat ya gambarnya. Oke, Ustazah akan jelaskan sekali lagi bahwa ini adalah titik tumpu, ini adalah titik beban, ini adalah titik kuasa. Seperti itu ya. Titik beban adalah titik di mana dikenakannya beban. Maka dari itu, jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah dinamakan dengan lengan beban. Sedangkan jarak dari titik kuasa ke titik tumpu adalah dinamakan dengan lengan kuasa. Karena panjang kayu yang di sini adalah tempat di mana kita melakukan gaya atau kita megangnya tuh di sini. Seperti itu ya, Nak ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Nah, kita kan tadi sudah mencari sudah menemukan LK-nya. Nah, LK-nya. Kenapa LK-nya bisa diketahui? Karena sudah diketahui besinya, total panjang besinya adalah 3 meter. Nah, 3 meter. Sedangkan lengan bebannya 0,5. Jadi tinggal dikurangi saja. Nah, tinggal dikurangi saja. 3 meter dikurangi 0,5 sama dengan 2,5 meter. Jadi lengan kuasanya adalah 2,5 meter. Oke anak-anak, tadi Ustazah bilang bahwa rumusnya itu boleh dipilih ya. Nah, contohnya gini, keuntungan mekanisnya sama dengan W per F atau bisa dengan LK per LB. Nah, seperti itu ya. Bisa kita pilih salah satu. Bisa kita membagi antara gaya beban dan gaya kuasa. Contohnya, contohnya ya, keuntungan mekanisnya membagi antara W per F gaya beban dan gaya kuasa. Gaya bebannya itu 1000, gaya kuasanya itu 200. Jadi 1000 dibagi 200 sama dengan 5. Oke, hasilnya 5 ya. Oke, sekarang keuntungan mekanis menggunakan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban. Tadi sudah disepakati lengan kuasanya 2,5, lengan bebannya 0,5. Jadi isinya keuntungan mekanisnya adalah 5. Nah, keuntungan mekanis kan tidak ada satuan ya, jadi hanya 5 saja. Oke, mau pakai rumus manapun tetap sama ya, Nak ya, tetap sama. Oke. Jadi keuntungan mekanis tuas yang digunakan Pak Ruri adalah nilainya 5 seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tuas untuk mengangkat batu. Dan ini adalah contoh soal dari mencari keuntungan mekanis pesawat sederhana pada jenis tuas. Nah, berikutnya kita akan mempelajari macam-macam pesawat sederhana, yang salah satunya adalah tuas. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas macam-macam pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua itu ada bidang miring, yang ketiga itu ada katrol. Tuas atau pengungkit adalah suatu alat untuk memindahkan atau mengangkat benda atau beban dengan gaya yang lebih kecil dari bebannya. Jadi fungsi tuas atau pengungkit itu dia itu memperkecil gaya ya anak-anak ya. Nah, bagian-bagian tuas yaitu titik tumpu seperti yang tadi sudah dijelaskan di soal ya, ada titik tumpu, ada beban. Nah, ini bebannya berarti di bawahnya itu ada titik beban. Lalu kuasa, nah ini adalah titik kuasa. Nah, panjang ini adalah lengan kuasa, di mana kita akan memberikan gaya atau kita itu akan bekerja di sini nih manusia itu. Dan nah ini kan lengan kuasa ya. Lalu ini lengan beban. Nah, lengan beban tuh yang di sini ya, titik di mana dari titik beban menuju titik tumpu itu adalah lengan beban. Oke, pahami anak-anak ya? Tadi kan sudah dijelaskan. Oke anak-anak, kita lanjut pembahasan tentang tuas. Nah, ini adalah contoh dari jukat jungkit. Salah satu contoh dari tuas atau pengungkit. Oke, Ustazah bacakan. Pada saat setimbang, persamaan matematis yang memenuhi sebagai berikut. Oke.
lengan beban dikali dengan beban harus sama dengan lengan kuasa dikali dengan gaya. Nah, itu maka keadaan dikatakan setimbang. Kalau nanti ada soal, maka digunakan rumus yang ini. Nah, apabila ingin mencari keuntungan mekanis, maka kalian bisa cari yang ini. Nah, bisa dipakai salah satu. Beban dibagi dengan gaya atau lever F, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, sebenarnya dari rumus ini pun kalian bisa mencari rumus ini, yaitu tinggal dikali silang W dikali LB, LK dikali F. Ini anak-anak ya. Nah, jadi tidak usah dihafalkan. Kalian cuma menghafalkan satu aja nih, yang keuntungan mekanis. Oke anak-anak, kita masuk ke prinsip-prinsip tuas. Oke, prinsip-prinsip tuas yang pertama, kesetimbangan tuas diperoleh jika hasil kali lengan beban dikali dengan gaya beban sama dengan perkalian gaya kuasa dan lengan kuasa. Oke, ini prinsipnya sama dengan bunyi dari rumusnya, bahwa lengan beban dikali dengan gaya beban sama dengan harus sama dengan lengan kuasa dikali dengan gaya kuasa. Oke. Semakin besar lengan kuasa dari lengan beban, maka gaya kuasa semakin kecil dengan perpindahan gaya beban. Artinya semakin jauh letak dorongan tangan dari penumpu, maka usaha mengangkat beban akan semakin mudah. Oke, jadi seperti ini. Ketika kalian akan mencongkel, akan mengangkat sesuatu dengan tuas, ketika dorongan tangan kalian semakin jauh, maka itu akan mempermudah usaha kalian untuk mengangkat benda tersebut. Oke, paham ya sampai situ ya? Besar usaha yang dilakukan oleh gaya kuasa selalu sama dengan usaha yang dilakukan. Oke, besar usaha yang dilakukan gaya kuasa. Oke, selalu sama dengan usaha yang dilakukan, atau WK sama dengan WB. Artinya tuas tidak dapat memperkecil usaha. Oke, ingat ya nak, tuas itu tidak dapat memperkecil usaha, tetapi hanya mempermudah usaha. Hal itu disebabkan karena tuas dapat memperkecil dan membelokkan arah gaya, sehingga usaha dapat mudah dilakukan. Jadi kuncinya di sini. Tuas itu tidak dapat memperkecil usaha, akan tetapi dia hanya membelokkan arah gaya sehingga usaha dapat dilakukan menjadi lebih mudah, kayak gitu. Jadi sebenarnya menggunakan tuas tidak dapat mengurangi beban kita, mengurangi usaha kita, akan tetapi dia hanya mempermudah, hanya membelokkan gaya, sehingga kita dibantu oleh papan itu atau pengungkit, kayak gitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Oke, masih pembahasan tuas. Tuas memiliki 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Perbedaan ketiga jenis tuas tersebut adalah pada letak titik tumpu, berat, dan kuasa. Oke, berikut adalah ulasannya. Yang tuas jenis pertama, jungkat-jungkit merupakan tuas jenis pertama. Contoh lainnya dari tuas jenis pertama adalah pemotong kuku, gunting, penjepit jemur rantang, linggis, palu, pencabut paku. Prinsip tuas jenis pertama adalah letak tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini Ustazah sudah buat gambarnya. Contohnya adalah gunting nih, gunting. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpunya ini di tengah ya. Ini titik tumpu. Titik beban adalah di mana kertas tersebut berada. Titik kuasanya berada di mana tangan kita memberikan kuasa, menggunting sesuatu. Itu adalah memberikan kuasa. Seperti itu ya nak ya. Kita lanjut ke pembahasan tuas jenis kedua. Salah satu contoh tuas jenis kedua yaitu kereta dorong. Kereta dorong. Tuas jenis kedua ini meletakkan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kereta dorong ini adalah salah satu contoh dari tuas jenis kedua. Jadi titik bebannya itu di tengah, di mana kalian biasanya kalau pakai gerobak itu menaruh sesuatunya di tengah. Titik tumpunya ini rodanya. Di mana dia akan menumpu ke bawah. Sebagai
uh, penyeimbang lah istilahnya gitu ya. Nah, titik kuasa adalah di mana kalian memberikan kuasa, seperti memberikan gaya, mendorong atau menarik gerobak, seperti itu ya nak ya. Oke, lanjut ke tuas jenis ketiga. Oke. Peralatan yang contohnya dari tuas jenis ketiga yaitu adalah sekop, penjepit roti, stapler, dan pinset. Oke, itu adalah menggunakan prinsip dari pengungkit jenis ketiga atau tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga ini titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi yang di tengahnya ini titik kuasa. Ini yang di atasnya titik tumpu dan ini adalah titik beban. Nah, titik beban di mana dia akan menyapu dari debunya itu. Yang mana itu merupakan titik dari bebannya. Titik kuasa di mana kita memegang sapunya, yaitu ada di sini, dan ini adalah titik tumpunya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, Ustazah bacakan. Kayu yang panjangnya 5 meter digunakan untuk memindahkan benda yang bebannya 80 Newton. Tumpu diletakkan 2 meter dari beban, maka tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya. Oke, sekarang yang diketahui adalah panjang kayu. Panjang kayunya 5 meter. Oke, bebannya 80 N. Oke. Tumpu diletakkan 2 meter dari beban. Nah, tumpu diletakkan 2 meter dari beban. Berarti itu yang diketahui adalah lengan beban. Karena lengan beban, oke, sini ya. Lengan beban kan tumpu diletakkan 2 meter dari beban. Oke, sedangkan yang disebut dengan lengan beban adalah titik di mana titik beban yang mengarah panjang ke titik tumpu. Oke. Jadi dari sini ke sini itu lengan beban. Dari titik beban ke titik tumpu itu adalah lengan beban. Nah, ini yang di soal, tumpu diletakkan 2 meter dari beban, maka ini adalah lengan beban. Untuk mencari lengan kuasa adalah panjang seluruh kayu, oke, dikurangi dengan lengan beban. Panjang kayunya 5, lengan bebannya itu 2, maka lengan kuasanya sama dengan 3. 5 diambil 2 sama dengan 3. Oke, sudah diketahui semua. Yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisme. Oke, kita masukkan langsung semuanya ke rumus. Nah, ini rumusnya. Lengan beban dikali beban sama dengan lengan kuasa dikali gaya. Lengan bebannya 2, bebannya 90, lengan kuasanya 3, gayanya dicari. Oke. 2 dikali 90 sama dengan 180, 3 dikali F sama dengan 3F. Oke, ini harusnya 3 dikali F ya. Ya harus 3F. Enggak langsung 3F maksudnya. Nah, F-nya ke sini 180 dibagi 3, jadi F sama dengan 60N. Nah, jadi ini hasilnya 60N ya, cara ngitungnya seperti ini. Sekarang ditanyakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis kita bisa menggunakan 2 cara, W per F atau LK dibagi LB. Coba kita LK dibagi LB dulu ya. LK-nya 3, LB-nya 2, jadi 3 dibagi 2, 1,5. W-nya 90, F-nya 60, 90 dibagi 60 sama dengan 1,5. Jadi hasilnya sama aja, keuntungan mekaniknya sama dengan 1,5. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ustazah tentang pesawat sederhana yang dari jenis tuas atau pengangkut. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pesawat sederhana dari contoh bidang miring ya, dari jenis bidang miring. Oke, kesimpulannya tadi bagaimana? Pesawat sederhana yang tipe tuas atau pengangkut terdiri dari 3 jenis, yaitu tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau misalkan kekurangan dalam menjelaskan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WA ya nak ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.